Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu 'am wa antum bi khair. Minal 'aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, alhamdulillah setelah cukup lama kita libur, cukup lama tidak lagi melanjutkan setelah terakhir membahas tentang i'tikaf ya menjelang Id, maka saat ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita ya dalam membahas matan Abi Suja' dengan syarahnya kitab Al-Imta'. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Al-Imta' ini, dan kita masuk ke pembahasan, masih dalam pembahasan kitab salat ya. Insyaallah tidak lama lagi kita akan menyelesaikan kitabus shalah ya, dan setelah itu kita masuk ke pembahasan kitabuz zakah. Nah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah sholatul istisqa. Ya, apa itu? Ya, pembahasan apa saja yang akan kita bahas pada pembacaan kali ini? Setidaknya ada 6 pembahasan. Yang pertama, apa itu sholat istisqa, pengertiannya apa, kemudian hukumnya bagaimana, tata caranya bagaimana, sunnah-sunnahnya apa saja, dan bagaimana bacaan doa saat sholat istisqa, dan yang terakhir, perbedaan antara sholat istisqa dengan sholat id. Karena sholat istisqa ini tata caranya itu mirip dengan tata cara sholat id. Ya, sebagian besar secara aghlabiyah, secara umum sholat istisqa mirip banget dengan sholat id tata caranya. Tapi ada beberapa perbedaan dan insyaallah akan kita bahas di kesempatan kali ini. Naam. Qala al-musannif rahimahullah wa salatul istisqa masnunah. Salat istisqa hukumnya sunnah. Fayamuruhum al-imamu bit-taubah, imam menyuruh jamaah masyarakat untuk bertaubat, bersedekah, wal khuruju minal madzalim, keluar dari kezaliman, wa musalahatil a'da, dan mendamaikan muslim yang bermusuhan, wasiyami thalathata ayyam, berpuasa 3 hari, thumma yakhruju bihim fil yaumir rabi' fi thiyabi bidlatin, dan keluar pada hari keempat dengan menggunakan pakaian bidlah. Ya, apa itu pakaian bidlah nanti akan kita jelaskan. Wastikanatin wa tadarru'in, tenang dan tadarru', wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil id, dan imam itu salat dengan masyarakat ya 2 rakaat sebagaimana salat id. Thumma yakhtubu ba'dahuma, kemudian berkhutbah setelah melakukan 2 rakaat salat istisqa. Wa yuhawwilu ridaahu wa yukthiru minad du'ai wal istighfar, lalu merubah posisi selendangnya dan juga memperbanyak doa dan beristighfar. Taib, pembahasan yang pertama, pengertian. Istisqa secara bahasa thalabus suqya. Karena dalam bahasa Arab kalimat alif, sin dan ta ketika masuk ke dalam sebuah fi'il itu maknanya secara umum, secara ghaliban itu adalah talab. Seperti istighfar artinya talabul maghfirah, ista'fa itu talabul afu.
Kemudian istisqa, talabu as-suqya. Nah, jadi secara ghaliban, ya secara umum, kalimat istisqa itu ada huruf alif, sin dan ta, itu artinya bermakna talab, ya, secara umum, ya. Tapi ada juga maknanya bukan talab, sebagaimana firman Allah Ta'ala wastaghnallah, ya. Di sini tidak berarti maknanya talab, ya. Tapi sekali lagi secara umum makna istisqa itu karena ada alif, sin dan ta bermakna talab, dan di sini maksudnya adalah talabus suqya, meminta untuk diberikan hujan, ya, diberikan disiram, suqya menyiram. Syar'an talabu suqya al-ibad minallahi ta'ala inda hajatihim ilaiha. Itu meminta permintaan, ya, dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan ketika mereka membutuhkannya. Wa qad syuri'at fi sanati sadisah minal hijrah. Nah, dan salat istisqa ini disyariatkan pada tahun 6 Hijriah. Jadi secara ringkas yang namanya salat istisqa kita sama-sama tahu adalah salat minta hujan ketika indah hajah, ketika dibutuhkan, ya, seperti kekeringan, ya, musim kemarau panjang dan yang lain-lain, atau keringnya sumber mata air dan seterusnya. Lalu apa hukum dari salat istisqa? Dikatakan di sini sunnah muakkadah, ya. Ulama sepakat bahwasanya istisqa itu ya sunnah muakkadah, ya, bagi siapa saja, lil muqim wal musafir, bagi orang yang muqim, baik orang yang muqim maupun orang yang musafir, laki-laki perempuan, baik secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Indal hajah, nah, ketika dibutuhkan, berarti kalau tidak ada hajat untuk melakukan sholat istisqa maka tidak disyariatkan. Misalnya di musim hujan, ya, di musim penghujan yang mana hujan seperti bulan Januari kan di Indonesia itu hujan hampir setiap hari terjadi hujan, maka tidak perlu, ya, untuk melakukan sholat istisqa. Apa saja contoh hajatnya? Min inqita'il matar, ini satu. Au aini ma'id, terputusnya hujan atau keringnya sumber mata air. Au qillatil ma, atau ya air ada cuman sedikit. Bihaitsu la yakfi au listizadati naf'in. Airnya sedikit dan tidak mencukupi untuk kebutuhan orang banyak, ya, ya. Au listizadati naf'in, ya, untuk memperbanyak manfaat. Artinya yaitu, ya, musim kemarau panjang, kekeringan, sumber mata air kering, sumur-sumur kering, maka pada saat itu ada hajat untuk melakukan sholat istisqa, ya. Waktuha, jadi sholat istisqa ini hukumnya sunnah muakkadah ketika ada hajat. Tapi jika tidak ada hajat saat itu maka tidak disyariatkan. Jadi sholat istisqa ini sholat karena ada sebab, ya, datu sababin, sholat yang ada sebab. Nah, sebabnya muqarin, sebabnya beriringan, ya. Taib waktuha, yadkhulu waktu sholatil istisqa biwujudi sababiha mithlu inqita'il matar wa yakhrujul waktu bitahaqquqil matlub. Kapan sih masuk waktu sholat istisqa? Ya ketika ada sebabnya, biwujudi sababiha, ya. Jadi sholat sunnah istisqa ini waktunya kapan dimulainya? Dimulainya ketika ada sebab, karena dia sholat yang terjadi karena ada sebab. Sebagaimana sholat gerhana, sholat yang terjadi dilakukan karena ada sebab, yaitu ada gerhana. Jika tidak ada gerhana, nggak ada sholat gerhana. Beda dengan sholat sunnah sholat sunnah sholat sunnah subuh, sholat sunnah rawatib, itu semua sholat sunnah yang mempunyai waktu. Sholat sunnah id ada waktunya.
Ya, dan sholat sunnah yang ada waktunya itu kalau kita terlewat disunahkan untuk mengqadha. Tetapi kalau sholat sunnah yang dzatu sabab, yang dilakukan karena ada sebab, maka ketika terlewat tidak perlu kita mengqadhanya sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pembahasan sholat gerhana. Contoh sebabnya itu terputusnya air hujan, kekeringan, dan selesai waktu sholat, berakhir waktu sholat istisqa itu ketika telah terwujud apa yang kita inginkan, yaitu telah turun hujan. Ya, telah turun hujan. Maka ketika kita telah melakukan sholat satu kali, ternyata dengan kita sholat sekali itu Allah langsung turunkan hujan. Bahkan sedang sholat, baru rakaat pertama lagi sholat, tiba-tiba langsung turun hujan. Ya, maka saat itu setelah selesai sholat kita tidak perlu mengulangi sholat istisqa. Kenapa? Karena yang kita inginkan sudah diwujudkan oleh Allah. Kemudian masalah, idza shallal muslimun salatal istisqa wa lam yatahaqqaq al-matlub tu'adu salatu walau li'iddati marrah. Nah, karena tadi berakhirnya sholat istisqa ketika telah diwujudkan sama Allah permintaan kita, diturunkan hujan. Maka kalau ketika sholat satu kali belum Allah turunkan hujan, maka bagaimana solusinya? Ya, lakukan lagi sholat dua kali. Ya, jika orang kaum muslimin melakukan sholat istisqa ternyata belum Allah turunkan hujan, maka diulangi sholat tadi meskipun beberapa kali, 2 kali, 3 kali, sampai kapan? Sampai Allah turunkan hujan. Ya, jadi jangan sekali terus hopeless gitu, enggak. Sekali coba tunggu hujan apa enggak hari itu. Enggak turun hujan, besok ulangi lagi. Ya, terus begitu sampai Allah turunkan hujan. Nah, faidah, idza nazala al-ma'u wa tahaqqaqa al-matlub qabla as-salati ijtama'a an-nasu li syukrillahi ta'ala wad-du'a'i wa sallu wa khataba lahumul imam syukran lillahi ta'ala ala ni'matihi wa talaban lil mazid minal khairi wan naf'i. Nah, bagaimana kalau air sudah turun, hujan turun dan kita belum melakukan sholat? Jadi ketika hendak melaksanakan sholat istisqa, lagi di perjalanan untuk ke lapangan melakukan sholat istisqa, tiba-tiba langsung turun hujan. Jadi belum melakukan sholat, hujan udah turun. Maka bagaimana selanjutnya? Di sini dikatakan ijtama'an nasu li syukrillahi ta'ala. Ya sudah, jangan langsung pulang, berkumpul ya di tempat terbuka, kemudian memanjatkan syukur kepada Allah dan berdoa. Ya, berdoa dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallu. Nah, ini juga ya. Kemudian salat juga ya, wa khataba lahumul imam, dan dilanjutkan dengan imam berkhutbah syukran lillahi ta'ala, dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dan meminta mazid ya. Jadi meskipun sudah turun hujan tetap berkumpul, kemudian berdoa dan sholat juga, dan meminta meminta ditambahkan curah hujannya ya, talaban lil mazid minal khairi wan naf'i. Nah, jadi diminta ditambahkan kebaikan ya. Ya Allah, tambahkanlah tambahkanlah nikmatmu ya. Sudah turun hujan, ini nikmat luar biasa ketika musim kemarau turun hujan. Maka sholat juga, kemudian berkhutbah, imamnya bersyukur kepada Allah dan minta untuk ditambahkan nikmat. Faidah, idza ihtaja ba'dun nas ila suqiya sunnah li ghairihim an yusallu min ajli nuzulil matar ala ghairihim. Nah, jika misalnya ada dua kampung, kampung A dan kampung B. Kampung A ini misal ya, kampung A ini kekeringan, kampung B enggak kekeringan misalnya ya, maka disunahkan bagi kampung B ya untuk melakukan sholat istisqa supaya diturunkan hujan di kampung A. Jika sebagian orang membutuhkan hujan, maka disunahkan bagi yang lain
untuk melakukan sholat supaya Allah menurunkan hujan kepada mereka yang kekeringan. Ya kayak tadi, ada kampung A, ada kampung B. Kampung B nggak kekeringan, kampung A kekeringan, maka disunahkan bagi orang-orang di tempat B ikut melakukan sholat istisqa supaya kampung A diberikan hujan oleh Allah. Nah, ya, ini ta'awun 'alal birri wat taqwa, masya Allah. Jadi nggak masa bodoh gitu ya, nggak masa bodoh. Kan yang kekeringan kampung A gitu. Karena Islam tidak mengajarkan sifat masa bodoh kayak gitu. Apalagi tetangga, apalagi kampung A ini juga kebanyakan saudara kita yang Muslim. Maka kita yang di kampung B meskipun nggak kekeringan tetap disunahkan untuk istisqa juga supaya kampung A tadi terbebas dari kekeringan dan Allah turunkan hujan. Masya Allah. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan bentuk-bentuk istisqa. Ada tata cara sholat istisqa, ada juga bentuk-bentuk istisqa. Kan tadi istisqa itu minta hujan ya, thalabus suqiyah. Nah, bentuk-bentuk istisqa ada 3 macam. Yang paling ringan adalah ad-du'a'u mutlaqan. Berdoa secara mutlak kapan saja. Ya, ad-du'a'u mutlaqan fi ayyi waqt, kapan saja, baik sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Ya, untuk meminta hujan. Misalnya ketua RT-nya bilang, ya, nanti siang kita berkumpul di lapangan A. Ya, berkumpul di lapangan A untuk berdoa sama Allah supaya diturunkan hujan. Boleh juga. Itu juga istisqa namanya. Ya. Jadi berdoa baik secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah, ini mutlak kapan saja. Kemudian yang level pertengahan, ad-du'a'u khalfas salawati fardan au naflan. Ya, melakukan doa setelah sholat fardu atau sholat sunnah, wa fi jami'il khutab, dan juga melakukan doanya tersebut di setiap khutbah, baik khutbah Jumat maupun khutbah Id. Ya, jadi ketika habis Jumatan berdoa, ya, berdoa untuk Allah turunkan hujan, atau setelah sholat fardu berdoa. Ya, berdoa. Jadi imamnya setelah sholat fardu mengajak para jamaah untuk sama-sama berdoa minta hujan sama Allah. Ya, meskipun tidak melakukan sholat istisqa. Ya, jadi yang pertama doa kapan saja, mutlak waktunya, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh apapun, alias mutlak, bisa sendiri-sendiri, bisa berjamaah. Kalau yang kedua itu berdoa setelah sholat fardu. Ya, jadi waktunya jelas setelah melakukan sholat fardu atau ketika dalam khutbah. Nah, baik sholat fardu atau sholat sunnah tadi ya. Kemudian yang ketiga akmaluha, yang paling sempurna, yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini, yaitu melakukan sholat istisqa dan tahapan-tahapannya. Ma dzakarahu al-musannif, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif Abu Suja'. Kaifiyatuha 'alal wajhil akmal, dan bagaimana tata cara istisqa yang paling sempurna, yaitu ya'murul imam au naibuhu annas au naibuhu annasa wa amaral imam wajibut ta'ah ma lam ya'mur bi muharram. Sebelum melakukan sholat istisqa, imam di sini maksudnya imam bisa penguasa, ya, penguasa, pemerintah daerah, pemerintah, atau bisa juga seseorang tokoh agama lah gitu. Ya, tokoh agama, mungkin kalau di Indonesia MUI misalnya. MUI seluruh Indonesia menyuruhkan untuk melakukan sholat istisqa misalnya. Ya, jadi imam atau wakilnya menyuruh orang-orang, dan perintah imam atau yang berwenang, yang berkuasa, itu perintahnya dikategorikan perintah wajib, alias wajib untuk ditaati selama tidak menyuruh melakukan perbuatan yang diharamkan. Apa saja yang disuruh oleh imam kepada masyarakat, yaitu at-taubatun nasuh as-sadiqah, taubat nasuha, bertobat rame-rame, semuanya disuruh bertobat dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Faqad yahbisul matara bisababil ma'asi. Ya, karena
bisa saja ya, bahkan mungkin kemungkinan besar hujan itu ditahan sama Allah karena dosa dan kemaksiatan manusianya. Faedah arkanut taubah. Ya, rukun taubat nasuha sebagaimana kita tahu bersama, yang pertama an-nadamu 'alal ma'siyah, menyesal akan maksiat yang dilakukan, al-iqla'u an fi'liha, kemudian berazam atau melepaskan diri meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, al-azmu 'ala 'adamil 'audah ila fi'liha, dan berazam kuat untuk tidak melakukannya kembali. Idza kanatil ma'siyatu muta'alliqatun bihaqqin min huquqin nas wajaba radduhu aw raf'u dzulmi anhum. Jika kemaksiatan itu berkaitan dengan hak manusia, maka wajib untuk dikembalikan. Ya, jika dia adalah mencuri, maka kembalikan barang curian tadi atau mengangkat kezaliman yang ada padanya. Nah, jadi lebih repot ya kalau urusannya dengan hak manusia, maka harus kita minta ridho kepada orang yang kita zalimi tersebut. Kemudian yang kedua, perintah yang kedua yang disuruh oleh imam yaitu as-shadaqatu 'alal fuqara wal muhtajin. Ya, melakukan sedekah untuk fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Wal iktsaru min fi'lil khairat, ya, memperbanyak perbuatan baik. Al-khuruju minal madzalim wa yakunu bi raddil huquq wa yakunu bi raddil huquqi ila ashabiha. Ya, keluar dari kezaliman, artinya tinggalkan kezaliman yang memang jika kita lakukan. Dengan cara apa? Misalnya dengan mengembalikan hak-hak orang yang kita ambil kepada pemiliknya. Fa innallaha ta'ala ya'fu an haqqihi wa la ya'fu an haqqil 'abd. Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Ya, kalau berkaitan dengan hak Allah itu mungkin cukup dengan taubatan nasuha dan insyaallah Allah akan mengampuni. Tapi lain urusannya kalau itu berurusan dengan hak hamba. Nah, ini. Ya, kalau dengan hak hamba itu harus kita minta ridho dulu sama orang tersebut, ya kan? Kemudian yang keempat, musalahatul a'da. Maksudnya apa musalahatul a'da ini? Bukan melakukan musalahah kepada orang-orang kafir yang jelas kafir harbi misalnya. Ya, musuh-musuh Islam yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin. Enggak. Tapi maksudnya apa musalahah di sini? Musalahatul mutakhasimaini fi umurid dunya. Ya, maksudnya yaitu mendamaikan dua orang muslim yang saling berselisih dalam masalah dunia. Tapi kalau dengan kafir harbi, orang-orang munafik, orang-orang kafir yang jelas-jelas memerangi Islam, itu nggak ada musolahah. Harus kita perangi sampai kapanpun. Ya, maksudnya musolahah di sini adalah mendamaikan dua orang muslim yang saling berselisih dalam masalah dunia. Nah, itu. Kemudian yang kelima, siyamu thalathati ayyamin mutatabi'ah, melakukan puasa 3 hari berturut-turut, bahkan 4 hari, ya, totalnya 4 hari. Wa yasumu ma'ahum al-imam wa yakhrujuna lis-shalah al-yawm ar-rabi' wa hum shaimun, fa jumlatus shaim 4 ayyam wa dzalika li anna da'watas shaim la turad. Nah, ini penting nih. Li anna da'watas shaim la turad. Setelah 3 hari berpuasa, pada hari keempat imam keluar bersama masyarakat, keluar ke tempat terbuka, ke sahara pada hari keempat dalam keadaan berpuasa. Jadi jumlah puasanya berapa hari? 4 hari berturut-turut. Alasannya kenapa? Karena doa orang berpuasa itu makbul insyaallah. Ya, la turad, tidak ditolak. Ya. Nah, ya. Dan puasa di sini karena tadi di atas dijelaskan sama Syekh, wa amarul imam wajibut ta'ah. Nah, ini yang diperintahkan oleh imam kepada masyarakat, kepada rakyat atau kepada makmum ketika hendak melaksanakan istisqa, statusnya wajib. Maka berpuasa 3 hari, 4 hari total
ketika akan melakukan istisqa itu hukumnya puasa wajib sebagaimana puasa Ramadan. Artinya hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa wajib berlaku juga pada puasa yang satu ini. Artinya harus tabiatun niyah, harus melakukan niat sejak malam hari. Gak bisa niatnya baru pagi hari, karena status puasanya adalah puasa wajib. Jadi puasa wajib itu pertama puasa Ramadan, kemudian puasa nazar, ya, kemudian puasa qadha, dan yang keempat puasa yang diperintahkan oleh imam atau oleh penguasa saat hendak melakukan sholat istisqa, maka statusnya adalah wajib. Jadi harus ada tabiatun niyah di sana, niat sejak malam hari. Kemudian yang keenam, yakhrujul imam au naibuhu bin nas ila sahra. Kemudian imam bersama para masyarakat, orang-orang keluar melaksanakan salat istisqa di tempat terbuka, di lapangan. Ya, haitsul makanul wasi' alladhi yajma'un nasu wa hum shaimun fil yaumir rabi' lis-shalah wa du'a. Ya, di tempat terbuka, tempat yang luas yang bisa menampung orang banyak, yang bisa menjadi tempat berkumpulnya manusia dan mereka dalam keadaan berpuasa pada hari keempat untuk sholat dan berdoa. Yang ketujuh, yakhrujun nasu bila zinatin aw tibin ma'an nadhafah fi thiyabi bizlatin. Orang-orang keluar tanpa melakukan zina atau berdandan dan memakai wangi-wangian, dengan tetap menjaga kebersihan pakaian. Nah, ya, ini beda ya dengan sholat Id ya. Nah, ini salah satu beda antara sholat Id dengan sholat istisqa. Meskipun tata caranya sama, tapi ada beberapa perbedaan. Di antaranya ini satu contohnya, yaitu sholat istisqa tidak disunnahkan, tidak disyariatkan padanya untuk tatayyub, untuk tajammul, untuk berdandan rapi-rapi, pakai wangi-wangian, berpakaian bagus, tidak. Karena sholat Id itu keadaannya adalah ketika bergembira, ya, menyambut hari Idul Fitri atau Idul Adha, kan gitu. Tapi kalau ketika istisqa tidak disyariatkan, tidak disunnahkan untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena posisinya kita sedang dalam keadaan meminta sama Allah, meminta ampun sama Allah, ya, supaya Allah turunkan hujan, Allah hilangkan musibah yang menimpa kita. Nah, maka dikatakan satu-satunya sholat, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, satu-satunya ibadah sholat yang tidak disunnahkan padanya untuk memakai wangi-wangian atau berpakaian bagus adalah sholat istisqa. Dengan menggunakan pakaian bidlah. Apa itu bidlah? Thawbul mihnah, yaitu pakaian biasa, pakaian yang dipakai ketika bekerja, ya. Maka tukang kayu, fan najjar yakhruju bi thawbihi, tukang kayu ya keluar dengan menggunakan pakaian tukang kayunya. Wal haddad, kemudian pandai besi juga keluar dengan baju pandai besinya. Orang kantoran ya pakai baju kantornya, PNS pakai baju PNS-nya. Jadi memang pakaian yang dipakai ketika bekerja, bukan berpakaian rapi, wangi, pakai baju putih, pakai wangi-wangian, tidak. Itu untuk sholat Id, ya, atau untuk sholat-sholat 5 waktu yang lain, Jumatan dan seterusnya. Fala tafakhur wala 'azamah bal fi istikanatin. Tidak ada kebanggaan pada saat itu, akan tetapi adanya adalah istikanah, yaitu khusyuk, ya, khusyuk dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tadarru' ay tawadhu', yaitu tawadhu', tunduk, menghinakan diri di hadapan Allah, minal jami'i fil hay'ah wal masyiyah wal kalam wal julus. Ya, tawadhu' di setiap sesuatu, di segala sesuatu, baik fil hay'ah, ya, fil hay'ah, kemudian fil wal masyiyah, dalam berjalan, perkataan, dan dalam keadaan duduk. Faedah. Jadi yang disuruh oleh imam pertama suruh taubat, kemudian disuruh bersedekah,
lalu keluar dari kezaliman, mengembalikan hak-hak orang yang kita zalimi, dan mendamaikan dua orang muslim yang saling berseteru dalam masalah dunia, dan juga disuruh untuk melakukan puasa selama 4 hari berturut-turut. Kemudian faedah, yusannu liman arada an yusalliya salatal istisqa an yaghtasila qablaha. Ya, an yaghtasila qablaha. Nah, disunahkan juga ya, salat istisqa itu sebelum salat istisqa mandi dulu. Ya, biar badannya bersih. Ya, meskipun pakaian-pakaian kerja, tapi juga dianjurkan untuk bersih, mandi supaya enggak bau badannya. Ya, mandi aja, nggak perlu pakai wangi-wangian, tidak perlu pakai pakaian bagus, pakaian terbaik, enggak. Jadi pakaiannya pakaian biasa, pakaian sehari-hari, tapi tetap menjaga kebersihan. Nah, makanya dikatakan di sini disunahkan tetap mandi sebelum melakukan salat istisqa. Wa an yaqta'a kulla raihatin karihatin, yang menghilangkan segala bau yang tidak sedap, ya mungkin belum gosok gigi atau mulutnya bau rokok, ya mulutnya bau duren misalnya, dan seterusnya. Az-zahabu ini sunah-sunahnya ya, ini poin keempat. Sunnah-sunnah ketika sholat istisqa ya, sunnah-sunnah dalam pelaksanaan sholat istisqa. Mandi dulu, kemudian menghilangkan berbagai macam bau yang ada di badan. Kemudian az-zahabu min tariqin wal audah min tariqin akhar. Pergi dan pulang dari jalan yang berbeda. Nah, ini sama kayak sholat Id ya. Pergi lewat jalan A, pulang lewat jalan B. Wa khurujul atfal fa du'a'uhum mustajab. Membawa keluar anak-anak kecil karena doa-doa mereka itu mustajab. Kenapa mustajab? Karena mereka adalah manusia yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Anak-anak kecil ya, belum balik atau masih mumayyiz, belum dikenakan, belum taklif lah ya, belum terkena taklif, maka mereka masih dalam keadaan suci dan bersih. Wa yusannu khurujul kibar li riqqati qulubihim. Kemudian disunahkan juga untuk mengajak keluar para sepuh, orang-orang tua yang sudah sepuh ya, karena lembutnya hati mereka, dan juga li'anna du'aahum aqrabu ilal ijabah. Disebutkan dalam kitab lain itu karena doa orang-orang yang sudah tua renta itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena kan biasanya kalau orang dah tua itu ya lebih banyak melakukan ibadah. Karena sudah tua sudah tidak mempunyai lagi tenaga yang banyak saat masih muda. Ya, banyak orang tua itu yang mulai kembali ke masjid, sholat, banyak beribadah, menikmati hari tuanya dengan memperbanyak ibadah. Wa kadzalikan nisa inda aminal fitnah wal bahaim fa innal ma'a daruratun lahum. Ya. Begitu juga disunahkan untuk mengikut membawa yang mengajak para wanita untuk keluar melakukan salat istisqa jika aman dari fitnah. Ya, jika aman dari fitnah, dan juga binatang-binatang ternak. Karena karena yang namanya air itu sangat dibutuhkan oleh binatang ternak. Ya, karena bisa saja ya Allah menurunkan hujan itu sebab adanya binatang ternak tersebut. Ya, sebagaimana dalam hadis innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Ya. Jadi orang-orang yang lemah, orang-orang papa, orang-orang terzalimi dan segala macam, bisa saja Allah kabulkan doa mereka itu dan menjadi sebab Allah turunkan hujan kepada kita. Nah, itu diantara sunnah-sunnah dalam perkara masalah sholat istisqa. Kemudian berikutnya ya, ini kok satu lagi ya. Nah, di buku saya 8 ya. An yusalliya, nah ini tata cara ya. Ini tata cara sholat istisqa. Ya, tadi kan sebelum melakukan istisqa disuruh beberapa macam.
Kemudian bagaimana tata cara sholat istisqa itu sendiri? An yusalliyal imam au naibuhu sholat istisqa bin nas jama'atan qabla khutbah. Ya, melakukan sholat istisqa itu dengan cara berjamaah. Ya, ini kan cara yang paling sempurna tadi ya, cara yang paling sempurna dilakukan secara berjamaah. Wassalatu kasolatil id, sholatnya seperti sholat id, dua rakaat. Wa yukabbiru qabla ta'awudz wal qiraah fi rakaatil ula sab'a takbirat ghaira takbiratil ihram. Melakukan 7 kali takbir di rakaat pertama sebelum membaca ta'awudz dan sebelum membaca al-Fatihah dan surat. Ya, selain takbiratul ihram. Jadi totalnya 8 takbir. Kemudian di rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir intiqal. Ya, sama persis lah. Sama persis dengan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Faedah. Al-qira'atu fi sholatil istisqa jahran wa yusannu an yaqra'a fi raq'atil ula bi surati Qaf. Sholat istisqa itu bacaan sholatnya dibaca dengan jahr, dengan suara keras, bukan sir. Ya, dan disunahkan bacaan sholatnya tadi apa? Ya, surat yang dibaca apa? Nah, bisa katakan sama Syekh Hisham di sini, rakaat pertama disunahkan membaca surat Qaf atau surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan di rakaat kedua bisa membaca surat Al-Qamar atau membaca surat Al-Ghasyiyah. Ya, hampir sama juga ya dengan sholat Id. Faedah berikutnya. Sholatul istisqa tusalla fi ayyi waqtin hatta fi awqatil karahah. Nah, ini tadi. Karena li'annaha sholatun laha sabab. Sholat istisqa itu bisa dilakukan kapanpun, bahkan mungkin malam hari jam 10 misalnya, bisa. Karena dia sholat yang dikerjakan karena ada sebab. Sehingga boleh kapanpun, meskipun di waktu-waktu terlarang. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, waktu terlarang ya, setelah subuh atau ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, ba'da asar, ketika matahari di atas, ya, ketika berada di tengah sebelum zawal dan seterusnya, ya kan? Nah, meskipun di waktu-waktu terlarang, maka tetap boleh melakukan sholat istisqa karena dia adalah sholat dzatu sabab. Jaid. Kemudian yang kedua, setelah sholat, apalagi? Nah, yakhtubul imam au naibuhu ba'da sholat khutbataini ka khutbatil id. Khutbah, habis sholat melakukan khutbah. Ya, dalam sholat istisqa khutbahnya itu boleh dilakukan sebelum sholat, boleh juga dilakukan setelah sholat. Tapi yang afdal tentu setelah sholat, sebagaimana nanti akan disebutkan. Begitu pula dalam khutbah. Dalam khutbahnya ini boleh 2 kali khutbah, boleh 1 kali khutbah. Berbeda dengan sholat id ya. Sholat id itu jumhur ulama, bahkan 4 mazhab mengatakan sholat khutbahnya 2 kali. Dalam mazhab Syafi'i, bahkan mazhab jumhur ulama, khutbah sholat id itu 2 kali khutbah. Tetapi dalam khutbah istisqa boleh 1 khutbah, boleh 2 khutbah. Illa annahu yubaddilu takbir bil istighfar fa yastaghfiru fi awalil khutbatil ula 9 istighfarat wa fi awalil khutbati tsaniyah 7 istighfarat. Nah, jadi khutbahnya 2 kali dilakukan setelah sholat ya. Yang afdalnya setelah sholat. Kemudian kalau dalam Idul Fitri kan disunahkan bertakbir di khutbah pertama 9 kali. Nah, diganti takbirnya itu diganti dengan istighfar. Ya, diganti dengan istighfar. Di khutbah pertama 9 kali istighfar, 9 istighfarat, dan di khutbah yang kedua 7 kali istighfar, 7 istighfarat. Jadi diganti saja, ya. Bentuknya sama, cuman ada beberapa poin yang diganti. Wa yukthiru min du'ail karbi, dan memperbanyak doa al-karb, doa untuk dihilangkan musibah. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah
la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kemudian yang ketiga, yatawajjahul imam tijahal qiblah fi thulutsil akhir minal khutbati tsaniyah. Nah, jadi dalam khutbah istisqa, di khutbah yang pertama imam itu menghadap makmum sampai khutbah pertama selesai. Dan di khutbah yang kedua itu imam masih menghadap makmum, dan ketika sudah berlalu khutbah sebanyak sepertiga akhir, ketika hendak berdoa maka imam membalikkan badan, membelakangi makmum dan menghadap kiblat. Wa yu'ti dhahrahu lil musallin. Yang awalnya tadi dia menghadap jamaah, kemudian ketika hampir selesai sepertiga terakhir khutbah kedua itu dia balik badan, punggungnya menghadap makmum dan imam menghadap kiblat untuk berdoa. Wa yuhawwilul imamu aw naibuhu asna'al khutbah ridaahu, dan membalikkan imam tadi atau yang mewakilinya itu membalikkan rida. Apa itu rida? Ma yud'u 'alal katif, selendang yang diletakkan di pundak. Membalikkan selendangnya, yang awalnya di kanan dibalikkan ke kiri. Bi an yaj'alal a'lahu asfalahu, yang tadinya di atas dijadikan ke bawah, yang bawah dijadikan ke atas, yang awalnya di sisi kanan dijadikan ke sisi kiri, yang tadi di sisi kiri dijadikan ke sisi kanan. Ya, dibalik 180 derajat. Idharan. Nah, kenapa kok dibalik? Idharan lil mazidi minat tadallul lillahi ta'ala. Sebagai bentuk untuk menampakkan tadallul, menampakkan kehinaan kita, kerendah dirian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah. Al-muradu min tahwilil khatib nafsihi ila jihatil qiblah tafa'ulan biha fahiya fa'lun hasanun wa rajaun. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya maksud dari tahwil khatib nafsahu ila jihatil qiblah. Ya. Maksud dari posisi khatib yang awalnya menghadap makmum kemudian berubah ketika berdoa dengan membelakangi makmum, itu bentuk tafaulan. Tafaul itu sikap optimisme. Ya, tafaulan fahiya fa'lun hasanun, itu harapan yang bagus, optimisme yang bagus, dan itu harapan. An yuhawwilallah, dan juga bentuk harapan, ya, raja, ya, harapan agar Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan mereka dari kekeringan dan kehausan menjadi subur dan makmur. Minal jadabi, dari keadaan yang kering menjadi subur lagi. Naam. Yang keempat, al-iktsaru minal istighfar wa du'a. Ya, setelah melakukan khutbah, ya, kemudian berdoa, ya, doanya diantaranya dan juga disunahkan memperbanyak istighfar, karena memang istighfar pada saat itu adalah cocok, ya, tepat. Kenapa? Karena kita saat itu sedang meminta sesuatu sama Allah, maka pantas kita memperbanyak istighfar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan dengan begitu Allah akan menurunkan hujan kepada kita. Wa'dhamu sighatil istighfar. Nah, contoh bagaimana bentuk sighah, ya, redaksi istighfar dituliskan di sini: astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa an yukthira, ya, min qawlihi, dan memperbanyak membaca firman Allah Ta'ala: faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Faedah. Nah, ini faedah yang terakhir. Tujzi al-khutbatan qabla shalah wa qad fa'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua khutbah tadi sah saja dilakukan sebelum sholat, karena hal itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari. Lakinnal afdal, nah ini tadi yang saya katakan, lakinnal afdal fa'alaha
fi'luha ba'da sholati li'annahu al-akthar min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang afdal melakukan dua khutbah tadi setelah sholat, karena itulah yang lebih sering dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi kan dikatakan ya, ketika khutbah pertama fokus full menghadap makmum. Ketika khutbah kedua di sepertiga pertama masih menghadap makmum. Dan di sepertiga terakhir ketika hendak berdoa membalik badan menghadap kiblat dan berdoa, memperbanyak istighfar dan memperbanyak doa. Nah, disebutkan bagaimana tata cara doa ketika sholat istisqa. Ya, dalam kitab Kanzur Raghibin dijelaskan yarfa'una kullahum aydiyahum fid du'a, mengangkat kedua tangannya ya, ke langit tentunya ketika berdoa, musyirina bi zuhuri akifihim ila sama', akifahum ila sama', annahu sallallahu, dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama', wal hikmatu fihi annal qasda daf'al bala, al qasda daf'ul bala. Ya, jadi dalam istisqa ketika imam berdoa itu doanya bukan seperti ini, mengangkat tangan tinggi-tinggi ya ke langit, tapi bukan punggung tangan yang menghadap langit, tidak. Bukan telapak tangan yang menghadap langit, tapi punggung tangan begini. Ya, jadi punggung tangannya ini menghadap ke langit. Ya, karena dalam hadis dijelaskan tadi annahu sallallahu alaihi wasallam istasqa, ketika meminta hujan, doa untuk minta hujan, fa asyara bi dhahri kaffaihi. Beliau menghadapkan punggung tangannya ke langit tinggi-tinggi sampai kelihatan putih ketiak beliau. Kenapa demikian? Ya, wal hikmah fihi annal qasda daf'ul bala. Hikmahnya kenapa? Karena tujuan kita minta doa sama Allah ketika istisqa supaya Allah hilangkan musibah kekeringan ini. Jadi ya dengan begini, punggung tangan dihadapkan ke langit, bukan telapak tangan. Kalau telapak tangan kan biasanya untuk minta. Ini doa talab, ya, doa talab. Tapi begini doa supaya dihilangkan bala. Naam. Ya, itu tata cara doa ketika istisqa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa bacaan doanya? Nah, kan disebutkan di sini doa cukup panjang. Kita baca secara cepat saja. Doa istisqa. Qala al-musannif rahimahullah wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ini gabungan dari beberapa riwayat sehingga cukup panjang ya. Berdoa dengan doa Rasulullah wa huwa Allahumma ja'alha suqiya rahmatin ya, wala taj'alha suqiya adzabin wala mahqin wala bala'in wala hadmin wala gharqin Allahumma 'ala dharabi Allahumma 'ala dhirabi wal akam wa manabati syajar wa butunil awdiyah Allahumma hawalaina wala 'alaina Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an mari'a sahan 'amman ghadaqan tabaqan mujallilan da'iman ila yaumiddin Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad dhanqi ma la nashku illa ilaika Allahumma anbit lana az-zar'a wa adir lana ad-dar'a wa anzil alaina min barakatis sama' wa anbit lana min barakatil ardi wakshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a alaina midrara. Nah, dijelaskan sini beberapa maksud dari doa tadi apa saja. Ad-du'a'u bi du'ai Rasulillah, berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah, sunnah wattiba, dalam bentuk ittiba, mengamalkan sunnah Nabi, wal khairu kullul khair fi ittiba'i sunnati Rasulillah, dan kebaikan itu ada pada sikap kita dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin idza da'al muslim bi ayyi du'ain jaza, tapi kalau berdoa dengan
Doa yang lain misalnya imamnya nggak bisa bahasa Arab, ya terus doa dengan bahasa Indonesia, intinya sama, ya, intinya sama untuk minta hujan, maka juga diperbolehkan. Tapi tentu yang afdal kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna mufradat, ya makna mufradat dalam doa-doa tadi. Bacanya apa tadi? Mahqin, mahqin dhahabul barakah, ya. Hilangnya barakah. La hadamin al murad la taj'al al matar yakthuru fayahdimul buyut, ya. Jadi supaya minta sama Allah turunkan hujan, tapi bukan hujan yang menghancurkan rumah-rumah, ya, bukan hujan yang membawa musibah. Al-dhirab al-jabal as-saghir, ya, gunung yang kecil, ya, bukit lah. Al-akam at-tallul murtafi'. Apa akam? Wallahu alam. Al-akam at-tall murtafi'. Ya bisa juga kalau nggak salah akam itu juga bukit, ya, bukit yang lebih tinggi gitu. Bukit yang lebih tinggi. Tapi lebih tinggi jibal tentunya. Kemudian Allahumma hawalaina la alaina. Maksudnya apa? Idza shara al-mataru daran fala taj'al ad-dararu fi biladina bal ij'alhu ba'idan 'anna. Ya, kalau seandainya hujan itu membawa mudarat, maka janganlah mudarat tadi menimpa negeri kami, tapi jadikan dia menimpa jauh dari kami. Kemudian ghaithan itu matar, hani'an thayyiban, baik, mari'an mahmudul afiyah, hujan yang membawa kebaikan, ya, mari'an mukhsiban fihi ri', ya, mukhsiban fihi ri', yang menyuburkan, ya, yang menyuburkan. Sahan syadidul waqi' 'alal ard, sahan itu hujan yang keras jatuhnya ke bumi, syadidul waqi. Ghadaqan kathiran, banyak. Tabaqan mustau'iban li nawahil ard, tabaqan itu hujan yang menyeluruh, membasahi seluruh bumi. Mujallilan sama, ya, yujallilu ard wa ya'ummuha, artinya hujan tadi menyeliputi seluruhnya, tidak ada sedikit pun bagian yang tidak terkena hujan. Al-qanitin al-ya'isin, yang putus asa. Ad-dhanqu ad-dhaiqu, kesempitan. Adirra akthir, perbanyaklah. Ad-dhara' al-murad nuzulul laban min dhar'is syah. Ad-dhara' itu maksudnya di sini banyaknya susu yang dihasilkan oleh binatang ternak atau kambing. Barakat khairat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Ghaffara kathirul maghfirah, ya, banyaknya pengampunan dari Allah. Midrara ma'an kathira, yaitu air yang sangat banyak. Qala al-musannif, kemudian yang terakhir musannif berkata, Imam Abu Suja', wa yaghtasilu fil wadi idza sala wa yusabbihu lir-ra'di wal barqi. Dan mandi, disunahkan mandi di lembah jika airnya tadi mengalir ke lembah, ya, dan bertasbih ketika melihat petir ataupun kilat. Penjelasannya, yusannu idza nazala al-ma'u an yaghtasila asy-syakhsu aw yusiba badanahu, wal afdal al-ghuslu bil ma'i an-nazil minas sama' aw yatawadda. Disunahkan ketika sudah turun hujan. Nah, orang-orang yang tadi salat istisqa itu disunahkan untuk mandi dengan air hujan tersebut, ya, supaya dan melepaskan sebagian pakaiannya supaya air hujan tadi mengenai tubuhnya. Nah, wal afdal al-ghuslu bil ma', dan yang paling afdal tentu mandi dengan air yang turun dari langit, air hujan, atau bisa cuma berwudu misalnya. Kalau menggabungkan keduanya, wudu dengan mandi, maka fahuwa afdal, lebih afdal lagi. Wadzalika li annal matar rahmatun wa huwa qaribul ahdi bi khalqillahi ta'ala. Ya, karena hujan itu, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak masalah mandi hujan, ya, nggak masalah. Yang penting habis mandi hujan bersih-bersih supaya nggak demam, ya. Nah, karena hujan itu berkah, ya, hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disunahkan pula kita. Jadi kalau kita mandi hujan niatnya untuk mengamalkan sunnah, maka berpahala.
Ya, mandi hujan tadi nilainya berpahala. Taib. Dan itu dilakukan oleh Nabi dalam riwayat, dalam hadis. Ketika hujan turun, Nabi membuka sebagian bajunya kemudian supaya tubuhnya tadi kena hujan. Kemudian sahabat bertanya, lima sona'ta ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah? Dikatakan ya, hujan itu fima ma'nahu, ya ini adalah berkah, hujan itu rahmat, ya hujan itu rahmat. Wa yusannu an yusabbiha syakhsu inda sama'ir ra'di, dan juga disunahkan seseorang untuk bertasbih ketika mendengar suara petir. Bacaan doanya bagaimana? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Doanya itu. Kemudian disunahkan juga bertasbih ketika melihat kilat. Berdoa subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Faedah yang terakhir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asifatir rih qala Allahumma inni as'aluka. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa ketika ada angin yang bertiup, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi, rawahul Bukhari Muslim. Nah, wallahu taala wa alam. Jadi kesimpulannya dari 6 poin tadi kita ketahui secara ringkas. Pengertian sholat istisqa itu apa? Itu permintaan untuk hujan, permintaan untuk minta hujan, ya. Kemudian hukumnya sunnah muakkadah, dan dia termasuk sholat yang dzatu sabab, bisa dikerjakan di setiap waktu. Ketika terlewat tidak disunnahkan, tidak dianjurkan untuk mengqadhanya. Kemudian tata caranya tadi dijelaskan seperti sholat Id, ya. Kemudian sunnah-sunnahnya juga disebutkan tadi, diantaranya mengajak orang-orang tua dan anak kecil untuk keluar, karena doa mereka lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak istighfar, ya, bacaan doanya tadi disebutkan, ya. Kemudian melakukan khutbah dan memperbanyak istighfar dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang terakhir yaitu perbedaan. Nah, jadi dikatakan sejak awal bahwasannya sholat istisqa itu tata caranya sebagian besar seperti sholat Id, tapi ada beberapa poin perbedaan di antara keduanya. Apa saja? Yang pertama, sholat istisqa itu sholat dzatu sabab, ya, tadi dijelaskan. Sedangkan sholat Id itu sholat dzatu waqtin. Kemudian yang kedua, karena dia sholat dzatu sabab, istisqa itu tidak disyariatkan untuk mengqadha jika terlewat, sebagaimana sholat gerhana. Tapi kalau sholat Id itu sholat dzatu waqtin. Artinya kalau seseorang terlewat melakukan sholat Idul Fitri, maka disunahkan baginya untuk mengqadhanya. Yang ketiga, la yusannu fiha tatayyub wat tazyin. Sholat istisqa itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk memakai wangi-wangian dan berpenampilan bagus atau memakai pakaian terbaik, berdandan lah istilahnya. Berbeda dengan Id, ya, hal itu disunahkan dalam sholat Id. Perbedaan yang keempat, sholat istisqa itu lebih afdal di sahra, di tanah terbuka, fil maidan, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya. Kalau sholat sunnah Id, kalau sholat Id itu lebih afdal di masjid. Itu perbedaan yang keempat. Yang kelima, sholat istisqa itu khutbahnya boleh 1, boleh 2, tapi yang afdal khutbahnya 2. Sedangkan sholat Id khutbahnya 2, ya, dalam mazhab Syafi'i, bahkan jumhur ulama sholat Id itu khutbahnya 2, bukan 1. Ya, itu perbedaan yang kelima. Yang keenam, sholat istisqa khutbahnya dibuka dengan takbir, tetapi sholat Id itu khutbahnya dibuka sholat istisqa khutbahnya dibuka dengan istighfar. Sholat Id itu khutbahnya dibuka dengan takbir. Itu yang keenam. Yang ketujuh, al khutbah qabla shalah au ba'daha. Nah,
istisqa khutbahnya boleh setelah sholat atau sebelum sholat. Tentu yang afdal setelah sholat. Tapi sholat Id, ulama sepakat khutbahnya dilakukan setelah sholat. Perbedaan yang kedelapan, yastaqbilul qiblah fil khutbati tsaniyah lid-du'a. Disunahkan di sana untuk menghadap kiblat dalam khutbah, membelakangi makmum dan berdoa menghadap kiblat dengan tangan ke atas. Itu istisqa. Nah, hal itu tidak ada disunahkan pada sholat sunnah Id. Ya, jadi setidaknya ada 8 perbedaan antara sholat Id dan juga sholat istisqa. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan ke pembahasan sholat khauf InsyaAllah di pertemuan berikutnya, InsyaAllah ta'ala. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Jika bisa saya jawab, InsyaAllah akan saya jawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.